kalian pada Pembudin kali ini. Wah, hari ini spesial banget ya, Dit. Kita juga bakal nanya-nanya nih sama tamu kita yang sangat spesial juga. Waduh, kira-kira siapa nih Nat tamu kita pada hari ini? Hari ini Pembudin kedatangan calon ketua OSIS Pensada periode 2025 dan 2026. Boleh dong kita kenalan dulu, karena pasti banyak nih dari mereka yang belum kenal sama 6 calon ketua OSIS Pensada periode 2025-2026 ini. Bisa dimulai dari nomor 1. Jadi perkenalkan, nama saya Rafael Ataya Kusuma Basya dari kelas 8F nomor urut 1. Halo semuanya, nama saya Alfa Rizky Yunianto dari kelas 8K, calon ketua OSIS periode 2025-2026 nomor urut 2. Halo semuanya, nama saya Akila Daniel Brahmara Harjo dari kelas 8E, calon ketua OSIS periode 2025-2026 nomor urut 3. Halo semua, nama saya Lufian Grahsyam Darmaka dari kelas 7G, calon ketua OSIS nomor urut 4. Halo semuanya, nama saya Muhammad Aska Akila dari kelas 8G nomor urut 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Zara Kiriza dari kelas 7I, calon ketua OSIS periode 2025-2026 nomor urut 6. Nah, kita udah sama-sama kenal nih. Udah kebayang sih bakal seru banget ngobrol-ngobrol sama kalian. Nah, dari mereka yang nonton pasti pada bertanya-tanya dong, apa saja sih visi misi dan program kerja kalian yang sudah kalian rancang? Aku pengen tahu dari Rafael dulu deh. Jadi visi saya adalah membangun OSIS sebagai rumah bagi para siswa, tempat berkembang, berkolaborasi, dan berprestasi. Lalu untuk misi saya, menjadikan OSIS yang mempunyai rasa tanggung jawab, peduli, dan semangat gotong royong. Lalu yang kedua, menjauhkan para anggota OSIS dan siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo dari sikap memilih-milih teman. Lalu program saya ketiga nih, yaitu karya kita. Yang kedua, expression day. Yang ketiga yaitu classmate. Wah, keren-keren banget nih. Apalagi program kerjanya. Pasti kalian udah gak sabar nih ngerasain eranya Rafael. Nah, tetapi di sini tidak hanya Rafael saja nih, kita juga ada Ari. Ari bisa dijelaskan visi misi serta program kerjanya? Jadi visi misi dan program kerja saya yang akan saya lakukan pada periode ini yaitu pertama visi saya. Visi saya yaitu membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, harmonis, dan tanpa sikap senioritas. Lalu misi saya yaitu menjadikan sekolah sebagai lingkungan untuk berkomunikasi yang aman dan nyaman. Lalu kedua ada menjadikan sekolah sebagai ruang aspirasi terbuka agar setiap siswa bisa memberikan pendapat tanpa harus takut merasa salah. Lalu ada program kerja saya. Yang pertama yaitu Putra Budi Pensada. Apa sih PP Putra Budi Pensada itu? Putra Budi Pensada merupakan seleksi siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo yang terpilih menjadi role model di sekolah kita. Lalu yang kedua ada classmate. Classmate merupakan campuran-campuran lomba dari campuran lomba yang akan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Contoh lombanya itu kayak basket, futsal, kasti, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada podcast Bincang Inspirasi. Di sekolah kita ini terdapat banyak sekali siswa yang memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Namun dari warga sekolah bahkan pihak sekolah belum tahu akan hal itu. Jadi saya akan mencari dan membawa setiap siswa yang berprestasi menuju ruang podcast dan akan saya wawancarai agar mereka bisa merasa dihargai oleh sekolah dan bisa menginspirasi bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo yang lainnya. Lalu yang terakhir ada lomba flashmob bulan bahasa. Sistem lomba flashmob ini mungkin hampir sama seperti classmate, namun hanya diikuti oleh kelas 7 dan 8 dari kelas 7A hingga 8K. Kalau kalian mungkin ada yang belum tahu apa flashmob itu, jadi flashmob itu seperti lomba dan film. Terima kasih. Wah, menarik banget ya program dari Ari. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan visi dan misi dan program dari Kiki nomor urut 3.
ini, saya ingin mewujudkan OSIS SMP Negeri 1 Sidoarjo lebih aktif, kreatif, dan berintegritas tinggi sebagai wadah pengembangan potensi siswa dalam bidang akademik, sosial, dan karakter. Nah, setelah itu ada misi. Misi saya menumbuhkan semangat tanggung jawab, kerjasama, dan solidaritas antar siswa, mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang akademik, seni, dan karakter, dan terakhir menciptakan generasi Spensada yang berwawasan global dan berjiwa kepemimpinan. Nah, yang terakhir ada program kerja saya. Yang pertama ada Spensada Model United Nation. Model United Nation adalah simulasi konferensi PBB yang dimana setiap siswa menjadi delegasi dari berbagai negara untuk mengembangkan wawasan global. Nah, yang kedua ada EduFair. EduFair adalah pameran atau expo pendidikan yang memuat pameran hasil karya pelajar seperti booth, pelajaran, IPA, IPS, bahasa, dan seni. Dan yang terakhir ada Charity Day. Charity Day adalah bakti sosial dan penggalangan dana yang didonasikan ke panti asuhan, hewan yang terlantar, hingga orang sekitar yang membutuhkan. Terima kasih. Wow. Berarti visi misi dari Akila. Selanjutnya ada visi misi dari Arsya. Ya, terima kasih. Pertama, visi saya. Visi saya adalah mewujudkan OSIS yang berintegritas, inovatif, dan mampu menjadi teladan dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan solidaritas di antara siswa. Misi saya kedua yaitu 1. Menjalin kerjasama yang harmonis di antara organisasi intrasekolah lainnya seperti Pramuka, PMR, dan lain-lain. Nomor 2. Mengedepankan adab dan akhlak bagi seluruh warga sekolah. Program kerja saya adalah yang pertama, mengadakan lomba di bidang mana saja. Yang kedua, mendatangkan pembimbing olimpiade untuk minat siswa-siswi yang berpotensi. Nomor 3, mengadakan hari besar keagamaan. Nomor 4, mengadakan pembimbing alat musik untuk siswa-siswi yang berpotensi. Nomor 5, mengadakan class week. Nomor 6, memutarkan lagu pada jam istirahat agar warga sekolah tidak bosan. Nomor 7, mengadakan seleksi PPS. Terima kasih. Wah, keren banget ya visi misi serta program kerja dari Arsya. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan visi misi serta program kerja dari Aska. Baik, saya akan mulai dulu dari visi. Visi saya adalah membangun potensi dan semangat setiap siswa dalam hal akademik dan non-akademik, serta menciptakan ruang lingkup SMP Negeri 1 Kota Sidoarjo yang melandaskan 3 hal, yaitu beradab, berkualitas, dan berliterasi. Misi saya adalah ada 3, yaitu pertama, meningkatkan tanggung jawab setiap kelas untuk menjaga kelasnya agar tetap bersih dan rapi. 2. Menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Sidoarjo sebagai contoh positif bagi setiap warga di SMP Negeri 1 Kota Sidoarjo. 3. Meningkatkan kreativitas positif dari segi manapun, dari peserta didik. Program kerja saya yaitu, karena saya nomor urut 5, maka saya akan menciptakan 5 program kerja untuk membuat Spensada lebih bahagia. Pertama, mengadakan event-event di hari-hari besar. 2. OSISCAR. 3. Class Week. 4. Bulan bahasa. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan kepada kelas yang terbersih dan rapi setiap bulannya. Terima kasih. Nah, yang terakhir dari nomor urut 6, Nimas, bisa dibacakan visi misi dan juga program kerjanya. Pertama, visi saya. Visi saya adalah membangun OSIS menjadi wadah bagi siswa-siswi mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik yang mereka miliki dengan gemilang, cerdas, berkarakter, dan berintegritas tinggi, serta berdedikasi kepada sekolah agar bisa dicontoh bagi sekolah lain. Kedua adalah misi saya. Misi saya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dengan mengikuti program yang menarik dan bermanfaat. Kedua, mengembangkan potensi siswa melalui ekstrakurikuler dan kompetisi dari akademik maupun non-akademik yang siswa-siswa itu ikuti. Ketiga adalah membangun komunikasi antar warga, di antaranya yaitu dari guru, siswa, dan staf sekolah. Yang terakhir adalah proker saya. Proker saya adalah pameran atau pertunjukan seni. Yang kedua adalah lomba literasi. Ketiga, penghargaan siswa berprestasi. Dan
yang terakhir adalah unggahkan. Terima kasih. Wah, keren-keren banget ya pemaparan visi dan misi serta program kerja dari calon-calon ketua OSIS ini. Kita semua berharap agar semua visi dan misi yang telah mereka rancang bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Selanjutnya, aku tuh penasaran banget nih, apa sih alasan dan motivasi kalian menjadi calon ketua OSIS? Jadi, motivasi saya menjadi ketua OSIS adalah mencoba pengalaman baru, dikarenakan jenjang-jenjang selanjutnya saya belum tentu bisa menjadi calon ketua OSIS dan mengikuti OSIS lagi. Lalu, alasan saya adalah ingin menciptakan OSIS bukan hanya sebagai organisasi siswa, namun menjadikan organisasi ini sebagai keluarga. Selanjutnya, aku juga pengen tahu nih alasan dari Ari. Alasan saya menyalahkan diri sebagai ketua OSIS periode ini yaitu yang pertama, saya ingin menambah pengalaman saya di SMP ini karena mungkin sama dengan Rafael mungkin di tahun selanjutnya di kelas 9 saya tidak akan bisa mencalonkan sebagai ketua OSIS lagi. Lalu yang kedua, saya ingin merubah kebiasaan mungkin dari anggota OSIS maupun siswa lain yang tidak menjadi pengurus OSIS, yaitu saya ingin merubah kebiasaan buruk, yaitu melakukan juniornya dengan sikap senioritas. Jadi mungkin kalian ada yang belum tahu ya kayak apa sih senioritas itu. Jadi senioritas itu biasanya seniornya memperlakukan juniornya secara semena-mena, dan saya tidak mau kebiasaan itu ada di organisasi OSIS ini. Terima kasih. Keren banget ya alasan dan motivasi Ari. Selanjutnya, mari kita dengarkan alasan dan motivasi dari Akila. Alasan dan motivasi dari saya, nah saya ini ingin terlibat untuk mengusulkan dan mewujudkan ide-ide yang bermanfaat untuk lingkungan sekolah yang sebelumnya belum ada. Jadi saya ingin berkontribusi untuk sekolah. Oke. Kalau Arsya nih, motivasi dan alasannya apa sih? Jadi alasan dan motivasi saya adalah untuk saya ingin belajar kepemimpinan dan saya ingin belajar bagaimana OSIS itu bekerja di masa-masa SMP yang akan mendatang. Terima kasih. Wah, oke. Kalau Aska nih, Mungkin kalau dari saya sendiri ya, saya ingin motivasi saya dan alasan saya mengapa mau mendaftarkan sebagai ketua OSIS itu ingin mendengarkan seluruh aspirasi yang ada dalam siswa. Jadi kita itu tidak menutup ruang lingkup, jadi kita semua harus mendengarkan. Itu alasan saya, dan saya ingin membuat ruang lingkup SMP Sidoarjo yang seperti divisi saya yang banyak tiga hal, yaitu beradab, berkualitas, dan berliterasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wah, keren banget ya. ya Mbak, kalau nih Mas, apa aja nih motivasi serta alasannya? Nah, kesempatan besar bagi saya sebagai siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 ini menjadi calon ketua OSIS di periode 2025-2026. Saya ingin menjadi pemimpin dan pembimbing yang baik bagi rekan-rekan, kakak kelas, atau teman sebaya yang ada di SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Saya ingin menjadi role model buat siswa-siswi di sini. Saya ingin menjadi yang baik buat semuanya. Saya juga ingin jadi inspirasi bagi teman-teman atau kakak kelas, bahkan mungkin di luar sekolah SMP Negeri 1 Sidoarjo ini. Terima kasih. Alasan serta motivasinya nih keren-keren banget loh. Berarti kalian ini berjiwa kepemimpinannya tinggi banget ya. Untuk jadi seorang pemimpin pasti gak mudah dong ya. Menurut kalian, pemimpin itu digambarkan seperti apa sih? Menurut saya pemimpin itu membuat organisasi itu tidak merasa jenuh, menjadikannya lebih dekat dengan teman-teman yang lain, menjadikan seperti keluarga. Selanjutnya Ari. Kalau menurut saya, pemimpin itu merupakan suatu orang yang memiliki amanah untuk mungkin mengatur dan merangkul suatu kelompok atau organisasi yang dia pimpin. Jadi ya menurut saya
Pemimpin itu ya, pemimpin merupakan orang yang mempunyai amanah yang besar bagi suatu kelompok yang dipimpin. Selanjutnya adalah, nah menurut saya pemimpin itu dia bisa memimpin suatu organisasi atau kelompok itu dengan bertanggung jawab dan peduli kepada anggotanya. Nah selain itu dia juga bisa disiplin dan siap menjadi role model bagi seluruh siswa. Selanjutnya boleh saya jelaskan? Ya, bagi saya pemimpin adalah suatu inspirasi bagi seluruh warga sekolah atau seluruh anggota-anggotanya. Selanjutnya Aska. Menurut saya dari teman-teman yang dari semuanya ini memang pemimpin seperti itu. Tapi menurut saya lagi pemimpin itu adalah orang yang ingin selalu mendengarkan seluruh aspirasi dari seluruh anggotanya, yang tidak menuntut dan tidak mendepankan egois dan kepintarannya masing-masing. Karena pemimpin tanpa anggota itu tidak bisa, dan anggota tanpa pemimpin itu juga tidak bisa. Jadi mereka itu harus saling melengkapi. Menurut saya seperti itu pemimpin. Oke, boleh dilanjut oleh Mas. Ya, bagi saya pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok atau organisasinya. Pemimpin adalah role model bagi semua warga sekolah ataupun anggota yang ada di kelompok itu. Siapa sih yang nggak mau jadi pemimpin di sini? Pasti mau ya. Oke, sebagai seorang pemimpin pasti kalian harus tetap juga selalu profesional nggak sih dalam bekerja. Seandainya nih nanti kalian tidak terpilih menjadi ketua OSIS, apakah kalian tetap bisa bekerja profesional? Saya pasti akan tetap bekerja secara profesional. Dikarenakan saya mempunyai tagar, ketos gak ketos tetap jos. Selanjutnya nih, Ari gimana buat Ari? Ya, kalau menurut saya juga saya gagal di calon ketua OSIS periode tahun ini. Saya masih bisa berkontribusi secara profesional walaupun saya mungkin tidak memiliki jabatan sebagai ketua. Dan mungkin ya tahun ini jika saya tidak terpilih bukan rezeki saya dan saya masih bisa mencobanya lagi pada SMA. Oke, lanjut. Adalah, nah kalau saya itu pastinya tetap bisa bekerja profesional. Yang penting saya ini bisa berkontribusi dan juga saya ini bisa mewujudkan ide-ide atau menyalurkan ide saya. Oke, bagus sekali. Lanjut, Tasya. Ya, saya juga pasti bisa untuk bekerja secara profesional. Sudah. Oke, boleh dilanjutkan oleh Aska. Kalau saya tidak terpilih pada kesempatan hari ini, ya, saya akan tetap melaksanakan seluruh potensi dalam diri saya akan keluarkan karena saya bergabung dalam OSIS, apalagi ketua OSIS itu ingin melakukan perubahan. Jadi kalau saya tidak terpilih, mengapa saya untuk menuntut perubahan itu? Kan itu cita-cita dari kita semua. Kita sebagai ketua OSIS itu bercita-cita untuk membuat perubahan lebih baik dari sebelumnya. Oke, menarik banget ya dari Aska ini. Boleh dilanjut oleh Mas? Ya, sama seperti pada kelima nomor ini di belakang, saya juga pastinya bisa bekerja dengan profesional di sini. Ataupun mungkin di kesempatan kali ini saya tidak bisa menjadi ketua OSIS di periode ini, mungkin saya bisa mencoba di tahun depan dengan visi misi dan proker yang lebih menarik lagi. Dan di sini saya juga bisa bekerja profesional tanpa keirian di anggota intinya lainnya. Boleh. Jadi kalian menerima dong ya. Nanti hasilnya di akhir bagaimana dan Pasti ya. tetap bekerja bersama kan ya? Pasti ya. Kita tetap seperti ini. Berarti karena itu paling dibutuhkan oleh OSIS gak sih? Iya, pasti dong. Karena OSIS nih butuh kerjasama loh. Oke, nah kita sudah sampai nih di pengunjung pemudin kali ini. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Yang pastinya pembudin kali ini bisa memperkenalkan kalian kepada calon-calon ketua OSIS periode 2025-2026 ini. Jangan lupa pilih calon ketua OSIS favorit kalian ya. Sebelum kita akhiri, kita punya pantun nih buat kalian. Bilang cakep ya. Burung duri hingga pidahan. Cakep. Bernyanyi dia tanpa beban. Cakep. Podcast Pembudin sudah berjalan. Semoga bawa inspirasi dan